Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nasya Agus Saputra SHI MEI dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua di sini dapat berkumpul di kelas online ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ami Dwi Kurnaini, nomor NIM terakhir 037, yang mana akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Agung Rendra Sulian dengan nomor NIM terakhir 032 dan Ahmad Robi Al-Arif dengan nomor NIM terakhir 033. Baiklah teman-teman, marilah kita masuk ke acara sesi pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi pada hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan pengajian materi yang mana akan saya sampaikan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh saudara Agung Rendra Sulian, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Ahmad Robi Al-Arif. Baiklah, langsung saja untuk slide yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Baik, saya akan menjelaskan apa sih maksud dan pengertian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Saya akan menjelaskan dari 3 aspek. Yang pertama etimologis, yang kedua adalah yuridis, yang ketiga ada terminologis. Etimologi sendiri adalah memaksudkan pendidikan kewarganegaraan yang mana berasal dari 2 kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Untuk pendidikan sendiri memiliki arti yang mana usaha dasar yang terencana demi mewujudkan proses dan suasana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya. Jadi di mana suasana pembelajaran ini peserta didik ini mampu secara aktif mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala sesuatu ihwal. Ihwal di sini adalah segala sesuatu perihal yang berhubungan baik itu kejadian, masalah, kemudian peristiwa yang berhubungan dengan warga negara yang dimaksudkan untuk menjadi manusia yang memiliki rasa membela negara, cinta tanah air, dan mampu bertanggung jawab atas negaranya. Dan slide selanjutnya yaitu maksud dan pengertian pendidikan kewarganegaraan secara yuridis. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis ini merupakan pendidikan kepada generasi bangsa untuk membentuk peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi peserta didik ini menjadikan manusia yang mana memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu juga bertanggung jawab atas negaranya. Yang mana menjadi warga negara yang aktif. Kemudian yang ketiga, maksud pengertian dari pendidikan kewarganegaraan secara terminologis. Secara terminologis ini, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang dititikkan pada demokrasi politik dengan tujuan untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang dimana melatih para peserta didik ini menjadi seorang manusia yang berpikir kritis, analitis atau aktif ya dalam negaranya, kemudian bersikap dan bertindak demokratis yang mana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian maksud pendidikan kewarganegaraan menurut kurikulum berbasis kompetensi, yang mana pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang mana berlandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mata kuliah ini itu memfokuskan untuk mencetak generasi atau warga negara yang aktif, cerdas, terampil, berkarakter, yang mana berlandaskan atau berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dan saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Ami. Nah,
yakni tentang pengertian. Kemudian pengertian yang terakhir ini pengertian kompetensi pendidikan kewarganegaraan menurut Soemarsono. Nah, maksudnya gimana menurut Soemarsono ini? Yaitu suatu perangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat. Jadi menurut Soemarsono, pendidikan kewarganegaraan itu suatu tindakan atau suatu perkara yang baik, kemudian penuh tanggung jawab kepada negaranya sendiri. Jadi dengan pendidikan kewarganegaraan ini, itu kita bisa memiliki tanggung jawab kepada negara kita dan dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat dalam segi kewarganegaraan. Kemudian pembahasannya selanjutnya itu tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan ini ada dua. Yang pertama tujuan secara global, kemudian yang kedua ini tujuan secara khusus. Tujuan secara global yakni menjadikan warga negara cinta tanah air baik dalam jiwa dan raganya, menjadikan negara yang maju dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi tujuan global dari pendidikan kewarganegaraan ini menjadikan warga negara atau penduduk Indonesia semakin cinta kepada tanah air Indonesia baik dalam jiwa dan raganya, dan mampu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjadikan negara Indonesia itu negara yang maju. Kemudian tujuan khususnya yang pertama yakni menjadikan ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi tujuan khusus dari pendidikan kewarganegaraan yaitu menjadikan para ilmuwan atau para tokoh besar ini memiliki rasa kebangsaan kepada Indonesia, memiliki cinta tanah air kepada Indonesia, memiliki rasa sayang kepada tanah air Indonesia. Kemudian tujuan khusus yang nomor 2 yaitu mampu mengembangkan potensi dirinya untuk menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk berpartisipasi membela negara saat bersaing dengan negara lain. Jadi tujuan khususnya ini melatih mahasiswa atau melatih peserta didiknya untuk menguasai cabang ilmu yang ia kuasai, sehingga ia semakin mahir dan bisa bersaing dengan negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Maksudnya dengan pendidikan kewarganegaraan ini kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu mengikuti aturan-aturan negara, baik itu mulai dari lalu lintas, kemudian rambu-rambu jalan atau lain sebagainya. Selanjutnya saya melanjutkan penjelasan dari Mas Agung, yang dimana tadi Mas Agung menjelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan baik itu secara global maupun secara khusus. Untuk yang secara global tadi sudah dijelaskan sama Mas Agung. Untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan yang secara khusus, untuk poin nomor 1, 2, dan 3 juga dijelaskan sama Mas Agung. Untuk poin nomor 4 yaitu menjadi generasi yang cerdas berbangsa, berkemampuan kompetitif meskipun mengalami perubahan era globalisasi. Dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusia pun ikut berubah. Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negatif. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan era globalisasi. Penanaman nilai etika, moral, dan akhlak tidak hanya ditanamkan di lingkungan keluarga saja, namun diperlukan kerjasama dari pihak sekolah, dari pihak kampus, masyarakat, maupun pemerintah. Untuk itu, orang tua harus mampu memberikan arahan, bimbingan, serta teladan kepada anak agar anak menjadi generasi yang cerdas,
berbangsa berkemampuan kompetitif. Untuk poin nomor 5 yaitu mempunyai generasi yang mampu menguasai cabang ilmu pengetahuan teknologi untuk memenuhi kepentingan negara dan meningkatkan daya saing bangsa. Bisa dikatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran ilmu pengetahuan teknologi atau biasa yang disebut iptek tidak bisa diabaikan. Bahkan iptek kerap menjadi penentu kemajuan suatu negara. Karenanya banyak negara, terutama negara-negara maju, yang terus berupaya mengembangkan bidang iptek. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu bangsa. Maka dari itu penting sekali mengembangkan produk-produk unggulan agar Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain yang berteknologi tinggi. Oke, untuk selanjutnya visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Untuk visinya yaitu merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Yang dimaksud manusia seutuhnya atau insan kamil adalah manusia yang seimbang. Insan kamil adalah manusia yang nilai insaninya berkembang secara seimbang dan stabil. Manusia harus bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Ruh manusia layaknya sebuah samudera yang tidak stabil dan banyak gelombang, sehingga manusia harus bisa menyeimbangkan agar tidak cenderung ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu misi pendidikan kewarganegaraan. Misinya untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang dimaksud konsisten yaitu kesesuaian antara perkataan dan dengan tindakan. Ketika seseorang berikrar atau mengucapkan sesuatu, mereka yang konsisten akan bertanggung jawab terhadap perkataannya dan melakukan perbuatannya sesuai dengan janjinya. Orang seperti itu juga disebut sebagai seseorang yang teguh dalam pendirian. Mengingat betapa pentingnya konsisten, selain bisa menjadi pribadi yang lebih baik, juga bisa berkonsisten mampu mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Baiklah, telah kita dengar tadi penjelasan dari para pemateri tentang maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan kewarganegaraan ini adalah dimaksudkan untuk mencetak peserta didik yang aktif dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga menjadikan peserta didik ini menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan ini adalah menjadikan warga negara cinta tanah air baik dalam jiwa dan raganya. Selain itu juga menjadikan negara yang maju, warga negara yang aktif dan mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai moderator dan perwakilan dari teman-teman saya, apabila ada salah perkataan yang mungkin kurang berkenan atau salah perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.